Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Perkenalkan, nama saya Yaya Ratna Dewi Enandi. Saya merupakan mahasiswi Universitas Tadulako angkatan 2021. Jurusan PJKR dengan nomor Stanbook A42121123. Di video saya kali ini saya akan membahas materi yang terkait dalam mata kuliah saya dan juga untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu belajar dan pembelajaran. Materi kali ini saya akan membahas 3 poin. Poin pertama yaitu pengertian masalah belajar. Yang kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Dan yang ketiga, kesulitan belajar yang dialami oleh setiap siswa. Baik, langsung saja kita akan membahas materi tersebut. Satu, pengertian masalah belajar. Kita tahu bahwa belajar merupakan salah satu usaha sadar manusia dalam mendidik upaya untuk meningkatkan kemampuan, kemudian diiringi oleh perubahan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan manusia itu sendiri. Kita tahu juga bahwa belajar itu sendiri merupakan salah satu aktivitas siswa yang terjadi di dalam lingkungan belajar. Biasanya, kemampuan siswa dalam belajar seringkali dikaitkan dengan kemampuan intelektualnya. Akan tetapi, dapat kita ketahui juga pasti setiap siswa memiliki kualitas dalam belajar. Banyak ahli mengemukakan pengertian masalah, ada yang melihat masalah sebagai ketidaksesuaian, ada juga yang melihat sebagai kenyataan, dan ada juga yang melihat sebagai tidak terpenuhinya seseorang. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, pengertian belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pengertian belajar dapat didefinisikan yaitu belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Gary dan Kingsley pada tahun 1970, belajar adalah proses tingkah laku atau dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktik dan pelatihan. Sedangkan menurut Gingen pada tahun 1984 bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya akibat pengalaman. Dari definisi tersebut, masalah dan belajar, maka masalah belajar dapat diartikan atau didefinisikan yang dimana masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh setiap siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh siswa-siswa yang lambat saja dalam pelajarannya, tetapi juga dapat menimpa siswa-siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata normal, pandai, atau cerdas. Poin kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya masalah dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, tentu saja kita mengharapkan suatu hasil belajar yang baik, yang tercapainya suatu pembelajaran. Akan tetapi, dalam suatu pembelajaran pasti akan adanya suatu masalah yang timbul secara garis besar. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah belajar menurut Kartadinata pada tahun 1969 ada 2 faktor yang menjadi penyebab utamanya. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Dan faktor kedua yaitu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri siswa. Nah, apa saja yang menjadi penyebab masalah yang timbul tersebut? Faktor internal atau faktor yang berasal dari diri siswa antara lain meliputi 1. Gangguan secara fisik seperti kurang berfungsinya organ-organ tubuh, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit menahun atau asma, alergi, dan sebagainya. Yang kedua, ketidakseimbangan mental atau adanya gangguan dalam fungsi mental seperti kemampuan mental kurang, taraf kecerdasan kurang. Ketiga, kelemasan emosional seperti merasa tidak nyaman, kurang bisa menyesuaikan diri, tercengkam rasa takut, kebencian, serta ketidakmatangan emosi. Faktor eksternal.
Faktor yang berasal dari luar diri siswa antara lain meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah, pasti setiap siswa memiliki suatu kesulitan dalam belajarnya, dikarenakan yang pertama, sifat kurikulum yang kurang fleksibel. Kedua, beban belajar terlalu berat. Ketiga, metode mengajar yang kurang memadai. Dan yang keempat, kurangnya alat dan sumber belajar. Untuk di lingkungan keluarga atau di rumah, antara lain, 1. Keluarga yang kurang harmonis. Kedua, keluarga yang retak. Ketiga, kurangnya perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar anak. Dan yang keempat, kondisi ekonomi yang kekurangan. Dan untuk yang terakhir, di lingkungan masyarakat. Dalam adat kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung kegiatan belajar di sekolah, tentu saja teman-teman sebaya siswa tersebut atau orang tersebut memiliki perilaku yang kurang baik sehingga kita tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Poin ketiga, kesulitan apa saja yang dialami oleh setiap siswa? Kesulitan belajar dapat dikategorikan ke dalam kesulitan-kesulitan belajar yang lebih efektif, sehingga mendapatkan penanganan yang tepat. Kategori tersebut adalah 1. Slow learning. Kedua, kesulitan membaca atau disleksia. Keempat, kesulitan menulis atau disgrafia. Dan yang keempat, kesulitan berhitung atau matematis atau biasa disebut diskalkulia. Gangguan masalah atau belajar yang dialami siswa bukan serta-merta disebabkan oleh kemampuan guru yang mengajarnya ataupun kemampuan inteligensi siswa yang rendah, dikarenakan sebagian besar siswa dengan kesulitan belajar memiliki skor inteligensi rata-rata dan bahkan di atas rata-rata, sehingga skor inteligensi tersebut tidak dapat dijadikan patokan penyebab siswa mengalami kesulitan dalam belajarnya. Baik, sekian dari video pembahasan materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.